Oke ya, ini saya catat ya. Jadi yang pertama, Anda tadi saya lupa untuk ini yang membahas ya. Tadi kelewatan di narasi Anda sebelumnya. Anda mengatakan kalau Tuhan itu tidak berkuasa atas nyawa semua manusia. Jadi Anda katakan dia hanya berkuasa kepada yang selamat ya. Jadi ini sebetulnya sangat bias narasi ini karena Anda sama seperti ini ya, filsafat Yunani yang sudah dibantah oleh gereja sejak awal, gereja sejak purba, yaitu apa? Teologi fatalisme. Dari narasi Anda itu sudah menyatakan kalau manusia sejak awal itu sudah ditakdirkan untuk mana yang selamat, mana yang tidak selamat. Sedangkan ketika Anda mengatakan Tuhan itu tidak berkuasa, itu adalah narasi yang Anda mentafsir bagaimana Allah yang berdaulat itu bisa ada berkuasanya. Justru di situ harus Anda klasifikasikan Allah itu berdaulat. Allah itu adalah penghakim bagi manusia nanti melalui Kristus. Itu di dalam Yohanes 5 ayat 22. Jadi kalau kemudian manusia dengan free will-nya itu, makanya sejak awal itu kan hadirnya Mesias itu untuk apa? Untuk semua itu bisa percaya, untuk semua itu bisa diselamatkan. Tetapi kembali lagi, manusia itu punya free will. Ya, saya bisa tunjukkan literaturnya ya. Itu saya hanya memancing Anda. Anda mau melencengnya nanti seperti apa? Jadi ketika Anda tadi nggak mau untuk menjawab, saya rasa Anda sampai nanti pun Anda nggak akan pernah mau menjawab. Ketika Anda mengatakan manusia sakit itu tubuhnya digerogoti oleh iblis, pertanyaan saya, ketika manusia mati itu yang menggigit terakhir itu siapa? Saya rasa Anda mau sampai kiamat pun Anda nggak akan jawab itu. Tetapi kalau Anda kemudian menjawab itu nanti, ya saya tunggu jawaban Anda ketika manusia mati. Itu kan sakit nih, manusia mati. Yang menggerogoti kata Anda itu iblis. Lalu manusia mengalami kematian, itu siapa yang gerogoti terakhir itu? Ya, itu Anda bikin teologi sendiri. Anda ngomong tadi Berita Wahyu itu orang sok pintar. Anda udah nyerang pribadi orang. Sedangkan itu ditunjukkan ayat-ayat Alkitabnya. Lalu Anda mengatakan kelemahan Tuhan kita itulah tidak bisa membatalkan hukumnya. Loh kok Anda sendiri Anda bikin hukum Allah itu malah Anda hilangkan. Seperti di dalam 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan menghidupkan dan mematikan, ya, seperti di dalam Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan. Jadi itu bicara tentang penghakiman Allah, tetapi Allah yang kasih, dia memberikan keselamatan. Melalui apa? Melalui perantaran anaknya itu. Ya. Jadi dari narasi Anda yang Anda awalnya itu sudah membuat suatu sarkas bahwa Allah itu lemah karena dia itu tidak bisa membatalkan hukumnya gitu. Walaupun saya katakan itu kan artikan daulat Allah, tapi justru di sini Anda secara gak langsung kemudian Anda lakukan itu. Anda mau hapus hukum-hukum Allah sejak awal. Anda campur adukkan, yang saya nggak tahu itu Anda belajarnya di mana, ngambil tafsirnya dari mana. Karena saya nggak pernah baca ada satupun penjelasan gereja yang mengatakan Kejadian 3 ayat 14 itu bicara nanti kemudian tubuh manusia itu digerogoti oleh iblis. Bukankah kematian itu dampak dari manusia itu lebih taat kepada iblis, bukanlah kepada Allah? Artinya bukan kemudian iblis itu memakan tubuh manusia, tetapi manusia itu mengalami kematian karena dia melakukan pencobaan untuk dirinya sendiri. Itu tadi kan udah Anda bawa itu dalilnya dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai 17 itu. Ya. Jadi bukan Allah yang mencobai. Ya, tetapi pencobaan itu berasalnya dari yang jahat itu.
Tetapi bicara tentang ujian, ya, itu Anda bisa lihat di dalam Ibrani 4 ayat 15. Jadi Yesus Kristus itu telah diuji, tetapi dia tidak berdosa. Jadi ujian itu untuk apa? Untuk manusia kemudian next level. Makanya manusia ini fitrahnya dikembalikanlah menjadi anak-anak Allah. Jadi Anda itu sudah mentafsir. Terus yang kedua, Anda yang terakhir, Anda mengatakan Lukas 10 ayat 18. Itu Anda baca Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Oke, silakan. Habis. Oke, sekarang giliranku. Nah, kenapa kau katakan aku tidak menjawab, bro? Dari tadi aku sudah menjawab. Kematian orang Kristen, kita menanggalkan tubuh yang fana ini. Kau menafsir, enggak ada ku tafsir. Baca 2 Petrus 1 ayat 14 dan 15. Bahwa Petrus berkata, aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Nah, kenapa tubuh ini ditanggalkan? 1 Korintus 15 ayat 50. Karena tubuh ini tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi kematian orang Kristen itu adalah menanggalkan tubuh yang fana ini. Bukan mencabut-cabut nyawa. Enggak ada Tuhan orang Kristen mencabut nyawa. Sudah ku jawab ya? Nah, lalu apa penyebabnya kita tanggalkan tubuh yang kemah ini? Karena semua sudah selesai. Baca dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan aku memelihara iman. Nah, kalau ketiga ini sudah kita lakukan, maka kita bisa menanggalkan kemah yang fana ini. Nah, apa alasannya kita menanggalkan kemah yang fana ini? Karena kemah yang fana ini sudah digerogoti iblis. Kejadian 3 ayat 14. Gak ada kutafsir itu. Makananmu adalah si debu tanah. Itu firman Tuhan kepada iblis. Si debu tanah yang dimaksudkan di situ adalah manusia. Apanya yang kutafsir? Kau memang tidak menafsir, tapi kau membacakan tafsirnya Rita Wahyu. Rita Wahyu itu kan orang yang bebal. Karena dia menafsirkan Alkitab itu sesuka hatinya. Ya, sebab di dalam ajaran tradisi kita tidak ada Alkitab itu pernah ditafsir, enggak ada. Penjelasan ya, kitab suci kita itu nggak boleh ditafsir. Tetapi para teolog-teolog ini ingin tampil beda, sok pintar, ingin eksis, ingin narsis. Makanya ditafsirkannya kitab suci itu, diuploadnya ke YouTube. Dan ini menjadi bahan olok-olokan bagi orang-orang yang tidak mengerti. Maka firman Tuhan berkata, jangan berikan mutiara ke mulut babi. Ketika dia menafsir Alkitab itu dan dia upload ke YouTube, maka para babi akan mengambil tafsir ini. Babi memang penyesat. Makanya aku bilang Rita Wahyu itu adalah orang yang sok pintar. Kan ada videonya itu, ku tantang dia berdebat. Mungkin tidak levelnya aku katanya, ya sudahlah. Alkitab orang Kristen tidak boleh ditafsir. Itu letter-letter. Diartikan dengan ayat yang lain, oke. Sudah diartikan dengan ayat yang lain. Kalau kau anggap itu tafsir, oke. Contoh 2 Timotius 4 ayat 7, kau tafsir dengan Lukas 10 ayat 18, itu baru benar. Ayat Alkitab yang satu membenarkan ayat yang lain, bukan menafsir-nafsirkan sesuai dengan yang kita pikirkan. Lama-lama nanti orang Kristen itu butuh hadis. Oh, tafsir Rita Wahyu, tafsir kiamat, tafsir Esra Soru. Lama-lama nanti kayak gitu orang Kristen. Sudah, makanya aku katakan Rita Wahyu adalah orang yang ingin narsis. Diajak berdebat tidak berani. Nah, baik, itulah yang membuat orang mati. Ketika tubuhnya itu digerogoti iblis, maka roh kita ini tidak bisa lagi berdiam di dalam tubuh ini. Karena tubuh ini sudah digerogoti iblis. Maka kita tanggalkan tubuh yang fana ini, supaya kita bisa ke sorga. Karena darah dan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 15 ayat 50. Itulah kematian orang Kristen. Oke. Apakah Tuhan berkuasa terhadap keturunan iblis? Enggak bisa. Tuhan sudah memberikan free will kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Bagi orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi urusan Yesus. Yang tidak percaya kepada Yesus bukan urusan Tuhan Yesus. Sudah? Nah, yang menjadi anak Allah, Yohanes 1 ayat 12, aku sudah menjadi anak-anak Allah karena aku percaya kepada Tuhan Yesus. Maka aku dan seluruh hidupku ini urusan Yesus. Iblis berusaha untuk mengurus aku tapi nggak bisa. Aku punya perisai keselamatan itu. Nah, sudah. Jadi Tuhanlah yang berkuasa atas diriku. Iblis tidak bisa berkuasa atasku. Demikian juga sebaliknya. Orang yang menyembah setan, Tuhan tidak berkuasa atas dirinya. Sebab setanlah yang berkuasa atas dirinya.
Orang yang menyembah setan, Kejadian 3 ayat 14, ayat 15, Kejadian 3 ayat 15, keturunan iblis dikuasai oleh iblis, keturunan Allah dikuasai oleh Allah. Keturunan iblis dalilnya ada di dalam Kejadian 3 ayat 15. Keturunan Allah dalilnya ada di dalam Yohanes 1 ayat 12. Sudah jelas ya? Nah, itu kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan sakit, jangan bilang lagi ditegur Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Kalau anggota keluarga kawan-kawan mati, jangan bilang lagi dicabut Tuhan nyawanya. Jangan lagi stop untuk memfitnah Tuhan. Sudah? Nah, lalu berikutnya, kau mengatakan iblis tidak bisa berada di surga. Kata siapa? Iblis tidak bisa berada di surga. Itu di dalam Lukas 10 ayat 18. Ketika Yesus datang ke dunia, maka iblis datang mengejarnya. Bacalah Wahyu 12. Ya, makasih Iblis ya. Waktunya udah habis, Kak. Oke, lanjut. Oke ya, seperti yang saya katakan, kematian manusia itu yang terakhir gigitnya siapa nggak dibahas ya. Jadi kita tunggu putaran selanjutnya ya. Oke, sekarang ketika Anda mengatakan bahwa kekristenan itu nggak butuh tafsir, ini artinya Anda nggak mengerti ya, Anda nggak memahami bahwa gereja purba itu, gereja mula-mula itu punya tafsir ya. Ini saya tunjukkan nih, coba ini kok tiba-tiba error. Ini ada ya, ini salah satu buku tafsir, ada 29 volume ya, ada 29 buku menjelaskan dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi sepertinya Anda belum sampai situ ya belajarnya. Terus saya pun bisa tunjukkan ya, salah satunya misalkan Bapak Gereja ya, Patriark Alexandria Cyril. Ini memberikan komentari ini tafsir ya teman-teman ya. Misalkan di dalam kitab Lukas di sini dijelaskan. Ini saya pakai data ya, saya nggak sekedar cerita. Ini teman-teman bisa cari ya di CCIL ya .org, itu di sini dijelaskan tentang tafsir-tafsir dan pandangan-pandangan dari gereja yang saat itu terkait misalkan bidat-bidat ya. Itu ada di sini. Ini bapak-bapak gereja nih, Gregory Nazian Zen ya. Lalu ada Gregory dari Nisa dan seterusnya ya. Dan ini banyak sekali, dan saya ada buku ya. Itu masih di Indo, itu terkait penafsiran gereja timur tentang misalkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Jadi itu udah hal yang clear. Ketika Anda mengatakan gereja itu nggak perlu tafsir loh, terus mau pakainya tafsir siapa? Tafsirnya kemudian mau tafsir sendiri-sendiri, pemahaman sendiri-sendiri. Kan itu nanti aneh sekali gitu loh. Pemahaman kekristenan ini bukan absolut jadinya. Ya. Terus Anda mengatakan bahwa Lukas 10 ayat 18 itu iblis itu baru turun dari surga. Nah, ini kalau kita baca ya ayatnya ya. Di situ nggak ada tuh tulisannya kayak begitu. Nih lihat. Lukas 1 ayat 18 nih. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu," dan seterusnya. Di mana di sini dikatakan ketika firman itu menjadi manusia, lalu di situ iblis itu baru turun dari surga. Sedangkan tadi saya udah bacakan di terakhir ya, di dalam Yesaya 14 ayat 12. Di sini udah dikatakan jatuh dari langit. Langit itu merujuk kepada surga. Jadi katakan, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Ini merujuk kepada Lucifer ya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, dan seterusnya. Jadi tidak ada satupun ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa iblis itu bisa naik ke surga lagi. Gak ada. Karena dia di situ dikatakan awalnya adalah malaikat, ketika dia jatuh dalam dosa, dia dilemparlah ke bumi. Ya. Jadi nanti akan menunggu sampai akhir zaman ke hari penghakiman itu. Nah, ketika Anda bikin seperti itu, Anda sudah mentafsir. Terus selanjutnya boleh di-pause dulu. Ini kok aku harus matikan kamera dulu.
Coba di pause dulu ya. Ini kameraku nggak bisa langsung dimatikan. Nah, ini baru. Nah, terus yang kedua, Anda mengatakan bahwa si debu tanah yang dimakan adalah manusia. Itu tafsir lagi. Anda mengatakan ngapain ngambil tafsirnya Rita Wahyu? Loh, sedangkan gereja pun sampai saat ini pemahamannya seperti itu. Saya ada beberapa hal yang saya nggak sepakat dengan berita Wahyu. Tetapi dalam hal ini, karena beliau sendiri mengutip ayat Alkitab, dan yang dikutip oleh beliau itu sama seperti yang saya kutip tadi. 1 Samuel 2 ayat 6, Ulangan 32 ayat 39, ya. Lalu tadi saya tunjukkan misalkan Pengkhotbah 12 ayat 7, ya, atau Pengkhotbah 8 ayat 8. Itu bicara tentang nyawa manusia, itu letak otoritasnya itu dari Allah. Jadi ketika manusia mengalami kematian, itu jelas Allah yang mengizinkan manusia itu mengalami kematian. Bukan kemudian iblis ngerokot, terus terakhirnya nggak tahu siapa ini yang gigit terakhir ini. Manusia mengalami kematian. Ketika Anda mengatakan manusia sakit itu digerogoti oleh iblis, sedangkan dikatakan gini, manusia ketika menjadi ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita itu nggak bisa disentuh oleh namanya kuasa kegelapan. Tapi Anda bikin konsep bahwa orang Kristen pun, ya, itu dimakan tubuhnya oleh iblis. Bahkan kena santet aja orang Kristen itu nggak bisa. Habis. Silakan Anda jelaskan itu. Oke, baik. Ya, kan udah ku jawab tadi kiamat. Siapa yang terakhir menggigit tubuh manusia itu? Udah ku bilang iblis yang menggerogoti tubuh manusia itu, Kejadian 3 ayat 14. Makananmu adalah si debu tanah. Lalu kau tafsir, kenapa si debu tanah itu kau bikin jadi Yang manusia? terakhir siapa? Dijawab. Iya, dengarkanlah dulu. Lalu kau katakan, kenapa kau tafsir itu kan debu tanah? Itu kan bukan manusia. Manusia itu kan akan menjadi debu tanah. Di dalam Kejadian 2. Sudah, dari tanah kembali ke tanah. Kejadian 3. Semoga kawan-kawan paham. Sudah. Jadi siapa yang terakhir? Bukan masalah yang terakhir. Ketika tubuh ini sudah dimakan iblis, maka roh kita tidak bisa lagi berlama-lama diam di dalam tubuh yang sudah dimakan iblis ini. Maka kita menanggalkan tubuh yang fana ini, supaya dengan tubuh kemuliaan kita ke sorga. Tuhanlah yang mematikan manusia, benar. Tetapi setelah Tuhan Yesus menyelesaikan murka Allah itu, Tuhan nggak membunuh manusia lagi. Keselamatanlah yang kita terima dari Tuhan saat ini. Yang manis-manislah yang kita terima dari Tuhan saat ini. Tidak ada lagi murka Allah, bro. Nggak ada lagi murka Allah. Tuhan nggak membunuh manusia itu lagi. Nah, baik. Lalu siapa yang berkuasa atas manusia itu? Ada dua hal. Ada dua bagian manusia. Pertama, yang menjadi anak Allah, Kejadian 1 ayat 12. Yang menjadi anak Allah, kalau mati, tubuhnya ditanggalkan, dia ke surga. Yang kedua, kelompok manusia yang menjadi keturunan iblis, Kejadian 3 ayat 14. Dia akan menjadi setan gentayangan di alam kubur. Nah, kenapa mereka ada di alam kubur sementara yang menjadi anak Allah tidak ada di alam kubur? Karena Tuhan Yesus sudah turun ke alam kubur untuk membebaskan orang-orang dari alam kubur itu. Bacalah Matius 27 ayat 52 dan 53. Itulah yang dibebaskan Tuhan Yesus dari alam kubur itu, makanya dia turun ke alam kubur. Udah dong, udah jelas dong. Baik. Lalu kau mengatakan iblis itu tidak bisa ke surga. Benar. Ketika Yesus mengatakan, aku melihat iblis turun dari surga. Sudah? Ketika Yesus mengatakan, aku melihat iblis turun dari surga. Lukas 10 ayat 18. Itulah terakhir iblis berada di surga sesuai dengan Wahyu 12. Tuhan Yesus datang ke dunia, perempuan yang mau melahirkan itu dikejar-kejar iblis nih, perempuan yang hamil ini. Sudah? Kalau dia sudah mau melahirkan, maka iblis ini mau menerkam anaknya itu. Iblis memang mengejar Yesus ke dunia, mau dimakannya, sempat dimakan, tapi kalah iblis. Yesus bangkit dari kematian itu. Sejak saat itulah iblis tidak bisa lagi berada di surga.
sejak dikalahkan oleh Tuhan Yesus itu. Nah, sebelumnya apakah iblis bisa di surga? Baca Ayub 1. Apain kita tafsir? Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah. Anak-anak Allah di sini adalah malaikat. Menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Ngapain ditafsir? Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, iblis itu memang bisa ke surga, komunikasi dengan Tuhan. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, iblis itu mau menerkam. Baca dong Wahyu 12 itu. Nah, ayat 9, Wahyu 12 ayat 9, ketika iblis tidak bisa menerkam Yesus ini, maka iblis tidak mendapat tempat lagi di surga. Artinya dia tidak bisa lagi ke surga. Nah, lalu terkait tentang tafsir dari Rita Wahyu, coba baca di dalam Matius 7 ayat 6. Kawan-kawan jangan menafsirkan kitab suci itu kalau tidak mengerti. Kawan-kawan upload ke YouTube, maka ini akan menjadi makanan bagi babi. Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Berapa banyak babi di TikTok ini yang mengambil tafsir Rita Wahyu untuk menyerang iman Kristen? Contoh si Cahyono, Yahudi KW. Contoh si Sunendar. Mereka mengambil tafsir Rita Wahyu yang ngaco itu, dibikinnya menyerang iman Kristen. Jadi bukan sembarangan kawan-kawan. Lalu kau mengatakan di dalam sejarah gereja-gereja, ajaran tradisi tidak seperti yang kau ucapkan itu. Sedangkan kitab suci aja nggak boleh sembarangan dipegang orang. Nggak boleh sembarangan dipegang orang. Kalau kita berbicara tentang gereja mula-mula, yang boleh memegang Alkitab itu, katakanlah hanya klerus-klerus. Gereja sudah berdiri, Santo Polikarpus sudah menjadi uskup Smyrna, kitab suci belum ada. Jadi memang kebebasan orang Kristen sekarang ini amblas. Mengerti sedikit kitab suci, upload ke sosial media. Mengerti sedikit kitab suci, upload ke sosial media. Ajaran tradisi nggak seperti itu, hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca kitab suci. Nah, barulah sejak datangnya gereja reform, biarawan Katolik itu, sejak itulah orang jadi lancang berbicara tentang kitab suci. Waktu habis ya. Oke, baik. Nanti saya lanjut. Oke, silakan. Ini mau sampai berapa sesi lagi biar closing statement? Soalnya itu terus. Ya udah, closing statement. Ya sudah, closing statement. Kiamat dulu. Kiamat dulu. Santai dulu. Tanya ini mau berapa sesi lagi? Iya, ya. Iya. Nanti ini aja. Jadi nggak apa-apa, ini saya tanggapi ya. Jadi saya tadi sudah menunjukkan ya data-data, karena Anda tadi mengatakan bahwa orang Kristen itu nggak butuh tafsir, butuhnya apa tafsirnya Anda gitu. Sedangkan tadi narasi Anda mengatakan bahwa si debutan, nah yang dimakan oleh iblis itu adalah manusia, itu sendiri tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi Anda tafsirkan sendiri. Sehingga kemudian ketika manusia, orang-orang Kristen juga mengalami kematian, itu tubuhnya dimakan oleh iblis. Jadi orang Kristen itu tubuhnya itu disentuh oleh iblis. Dan yang terakhir yang menyentuh itu siapa? Anda itu nggak jawab. Kalau Anda kemudian Anda itu jadi saya mengasumsikan ya dari pernyataan Anda yang menggigit terakhir itu adalah iblis. Kalau kemudian yang menggigit manusia yang terakhir itu adalah iblis, maka manusia mengalami kematian. Ketika manusia mengalami kematian, maka yang mencabut nyawanya siapa di situ? Ini bicara mencabut nyawa itu, yang kemudian melakukan kematian yang terakhir itu loh siapa? Itulah Anda menjelaskan bahwa yang menggigit atau yang kemudian membunuh yang terakhir itu adalah iblis. Makanya ya sudah, ketika Anda mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa menghapus hukumnya karena memang Allah itu berdaulat, walaupun Anda tadi mengatakan itu adalah kelemahan dari Allah, tetapi ayat Alkitab sendiri oleh Anda itu Anda hilang-hilangkan. Itu teologi dari mana pengajaran seperti itu? Di dalam Ulangan 32 ayat 39,
Di dalam 1 Samuel 2 ayat 6 di situ jelas Tuhan yang mencabut nyawa manusia. Itu menunjukkan bahwa nyawa manusia itu di atas daulat dari Allah. Jadi tidak mungkin nyawa manusia itu tidak berada pada kedaulatan Allah. Karena ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, itu adalah hukuman dari Allah atas manusia, sehingga kutuk dari kejatuhan manusia dalam dosa itu mengalami kematian. Jadi Anda tidak memahami itu, antara murka Allah kepada manusia yang adalah kutuk itu, yang mengalami kematian itu, kemudian Anda gantikan dengan iblis. Nah, ini yang menghujat itu ya Anda sendiri. Anda tadi mau sarkas saya babi, ya. Saya bisa aja saya lebih kejam dari ini kepada Anda. Cuman saya tahu Anda orang Kristen, nanti Anda kepahitan sama saya. Saya kalau bikin Anda seperti Islam itu ngeri, ya. Jadi yang lalu selanjutnya Anda mengatakan tidak ada murka Allah. Gimana ayat yang penting, misalkan nih 1 Tesalonika 5 ayat 9 ya. Ini saya bacakan. Misalkan gini dulu deh, di dalam 2 Timotius 4 dulu aja, ayatnya yang ke-14. Ini Rasul Paulus mengatakan gini, Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Lalu juga Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa nanti dia itu akan memusnahkan, yaitu orang-orang yang menyangkal dia. Juga kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 ya, saya sengaja nggak ini karena ayat itu karena nanti akan ini ya. Cuman kalau Anda nanti nggak paham, nanti akan saya bacakan ayatnya. Ini saya bacakan saja ya. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dikatakan ini, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya di luar dari Kristus itulah ada murka Allah, karena kita menduakan Allah. Jadi ketika Anda membuat suatu pemahaman bahwa ketika hadirnya Kristus maka tidak ada murka Allah, gimana dengan orang yang tidak percaya dengan Kristus? Apakah itu artinya Allah tidak memiliki murka? Jadi Anda jangan kemudian memaknai murka Allah ini seperti orang Marsion. Jadi ini saya rasa terlalu ini ya, asosiasi Anda itu kayak seaneh itu. Jadi ketika dikatakan di dalam 1 Samuel 2 ayat 9, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan manusia, seakan-akan ketika saya mengatakan Tuhan yang mematikan manusia karena dampak dari kejatuhan manusia dalam dosa, Anda kemudian menarasikan jangan seperti iblis gitu loh. Kok Anda samakan saya dengan iblis? Sedangkan ini firman Tuhan loh yang saya katakan. Seakan-akan Tuhan di sini Anda ganti menjadi iblis. Makanya Anda ini seperti orang Marsion. Ya, di dalam perjanjian lama seakan-akan Anda mau hilangkan itu. Sedangkan bicara tentang akibat kematian dari manusia jatuh dalam dosa, itu masih ada sampai nanti akhir zaman. Jangan Anda campurkan lagi ketika Tuhan mengatakan kamu akan hidup walaupun kamu mati. Artinya manusia itu tetap mengalami kematian fisik ini. Makanya ada namanya sakramen pertama, yaitu baptisan. Ada namanya ditenggelamkan, itu turut mati bersama Kristus. Ada nanti kebangkitan. Habis. Baik. Oke, yang pertama, aku tidak mengatakan kau babi, tidak. Sebab ayat itu berbunyi, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Kau tidak pernah mengoyak orang Kristen, berarti kau bukan babi. Kan begitu. Rita Wahyu membuat tafsirnya ke sosial media, orang-orang mengambilnya menyerang Kristen, itulah babi. Kalau kau kan tidak pernah berbalik mengoyak iman Kristen kan? Nah, jadi jangan apa kawan-kawan, jangan baper lah, biasalah, berdebat itu biasa, jangan terlalu baper. Baru berikutnya, berarti tidak ada murka Allah. Yang bilang murka Allah tidak ada siapa? Murka Allah ada, tapi bukan sekarang, nanti. Setelah Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya baru ada murka Allah. Kalau sekarang tidak ada murka Allah, nggak ada. Murka Allah ada pertama sekali ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Sudah? Murka Allah yang terakhir itu perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat 39. Sudah? Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itulah murka Allah yang terakhir. Nah,
Sudah, baru nanti penghakiman, itulah cawan murka itu. Jadi kalau sekarang memang tidak ada murka Allah. Di penghakiman nantilah baru ada murka Allah. Ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, disitulah ada murka Allah. Paham ya? Semoga kau paham. Lah, kapan itu? Ya nanti dalam Wahyu 20 ayat 10. Ketika Raja Setan dan Nabi palsu itu dicampakkan ke neraka dan malaikat-malaikat, itulah murka Allah. Penghakiman. Semoga kau bisa membedakan. Baik, lalu kau mengambil. Orang memang jelas kok di dalam 2 Samuel berapa tadi kau bilang? Sebentar. Buka dulu mikmu sebentar. 2 Samuel berapa tadi kau bilang? Ayat 6. Nah, 2 Samuel 2 ayat 6, Tuhan kok yang mematikan, Tuhan yang 1 menghidupkan. Samuel. 1 Samuel 2 ayat 6. Sebentar, aku baca aja dulu sebentar. 1 Samuel 2 ayat 6. Kok lambat kali sih kiamat mengerti? Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ini benar. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhanlah yang mematikan, Tuhanlah yang menghidupkan. Udah aku bilang tadi, air bah di dalam Kejadian, Tuhanlah yang mendatangkannya. Sodom dan Gomora, yang membakar Sodom dan Gomora itu Tuhan, benar. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, murka Allah selesai. Penghakimanlah yang kita tunggu-tunggu. Jadi kalau ada orang sekarang yang mati, bukan Tuhan yang mematikannya, bukan Tuhan yang membunuhnya. Yang terakhir, ini jangan kau tanyakan lagi nanti, udah sering kali ku jawab. Kematian orang Kristen bukan soal cabut-mencabut nyawa, tetapi orang yang sudah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis finish dan memelihara iman, akan menanggalkan tubuh yang fana. Kan itu yang tertulis dalam kitab suci. Kemah tubuhku ini akan kutanggalkan. Kenapa kemah tubuh ini ditanggalkan? Yang pertama, 1 Korintus 15 ayat 50. Karena darah dan daging tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Maka kalau kita mau ke surga, harus kita tanggalkan dulu kemah yang panah ini. Sudah? Yang ketiga, karena kemah yang panah ini sudah usang digerogoti iblis, Kejadian 3 ayat 14. Nah, kan itu kau menafsir anak Batak. Di situ kan dikatakan si debu tanah. Kenapa kau anggap di situ si debu tanah itu manusia? Baca Kejadian 3 ayat 19. Aku tidak menafsir. Aku hanya menggabungkannya dengan ayat yang lain. Baca Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi manusia itu memang debu. Di dalam Kejadian 3 ayat 19. Nah, jika demikian halnya, di dalam Kejadian 3 ayat 14, makanan iblis adalah si debu tanah, itulah manusia. Aku nggak menafsir. Sebab ayat Alkitab yang satu dijelaskan ayat yang lain, bukan tafsir kawan-kawan, nggak boleh. Nah, lalu kau mengambil lagi rata-rata dari Rita Wahyu segala macam bapak-bapak gereja. Penjelasan yang dibuat oleh bapak-bapak gereja itu hanya sebatas ajaran gereja. Nggak bisa itu dibikin ke surat kabar. Oke, kalau sekarang internet. Zaman dulu belum ada internet, ke surat kabar nggak bisa. Sebab tafsiran itu penjelasan dari bapak-bapak gereja untuk ajaran gereja. Contoh KGK, itu hanya sebatas untuk gereja, bukan diupload ke YouTube, bukan diupload ke sosial media. Kalau penjelasannya itu benar, kalau penjelasannya itu salah, penjelasannya itu akan diambil oleh anjing dan babi, seperti yang tertulis di dalam habis. Oke lah, oke dah. Silakan. Oke ya. Oke, siap. Jadi Anda mengatakan bahwa tahu dari mana ya? Ini pertanyaan saya. Tahu dari mana bahwa saat ini tidak ada murka Allah di muka bumi ini? Ya. Anda kemudian membuat suatu masa kekosongan yang mana Allah itu tidak mungkin melakukan murka di muka bumi ini. Karena di dalam ayat Alkitab sendiri, di dalam kitab Wahyu sendiri pun dijelaskan bahwa murka Allah itu tidak hanya bicara tentang penghakiman, tetapi bicara tentang kerusakan-kerusakan. Itu adalah murka Allah akibat dari kesalahan manusia itu. Itu Anda masa perlu saya bukakan buku tentang Wahyu, tentang
akhir zaman itu seperti apa. Itu udah bicara tentang murka Allah loh. Ya. Terus tadi Anda mau mengatakan bapak-bapak gereja itu bodoh gitu. Ketika saya tunjukkan tadi tafsir-tafsir ya tentang gereja mula-mula, apakah kemudian Anda mau menyalahkan mereka? Sedang ini pengajaran gereja. Anda ini kalau megang tradisi itu harus memang betul-betul kafah. Ya. Jangan seakan-akan Anda mau mengatakan tafsirnya bapak gereja itu salah. Mau narasinya ke situ. Boleh kita bawa kalau mau ke situ. Saya membaca buku tentang Timur tuh banyak sekali. Ya. Jadi kembali lagi seperti yang Anda jelaskan sendiri, Anda itu bikin tafsir dan itu tafsir kosong. Anda mengatakan bahwa yang memakan tubuh manusia itu adalah iblis. Tidak ada ayat yang berbunyi seperti itu. Ya. Di situ dijelaskan bahwa manusia itu mengalami kematian dan iblis itu dikutuk. Tanah itu loh dikutuk. Makanya